garis lurus. Paset. Kalau kami tarik garis lurus itu dengan anggaran 5 miliar itu, katakanlah dari SMP 1 sampai depan Alfamidi SMP 1, itu hanya sampai di depannya Labado. Wis. Iya. Terus? Ya itu 5 miliar Pak Asisten, 5 miliar. Berarti kami selesai di situ Pak Asisten. Kami sudah hitung kemarin dengan teman-teman, kiri kanan, ini kiri kanan. Kondisi kiri kanan. Nah, kondisi kiri kanan. Gitu? Iya. Begitu penjelasannya Pak Set. Dari perbatasan Ugi Baru, Bano Baru Pak Set? Nggak, dari depan Alfamidi sampai 1 Wono. Wis. Pak Kabit. 5 langkah gitu. Iya. Sedikitnya 5 miliar. Iya. Astagfirullah. Iya, itu 5 miliar, kiri kanan. Kiri kanan. Itu pun kami sudah kurangi dengan aset-aset Pemda. Contoh SMP 1, SMP 5, SD berapa ya? SD 8, nomor 8. Itu sudah dikurangi, dihilangkan. Itu. Kalau kondisinya sekarang sudah berapa uang yang sudah dilepas? Kalau kondisi sekarang kan belum ada tahun 2020 Pak Asisten. Kami kemarin yang sudah selesaikan hanya tahun 2019 yang 8 miliar itu yang bolong-bolong. 8 miliar itu udah bolong-bolong. Siap. Itu mulai dari mana sampai kemana bolong-bolongnya? Ya bolong-bolongnya itu rata di setiap 5 desa, 1 desa dan 4 kelurahan, 4 desa 1 kelurahan. Jadi terakhir kita berada di posisi mana? Katakan misalnya yang posisi terakhir dari Wonomulyo ke sini. Posisi terakhir itu dari Wono itu sampai Tumpiling Pak Asisten. Kalau bolong-bolongnya. Sudah sampai Tumpiling? Ya bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya. Iya. Di luar bolong-bolong toh? Ya, sudah sampai. Ya, bolong-bolongnya ya sampai Tumpiling Pak Asisten, sampai Tumpiling. Nah, misalnya sampai Tumpiling itu yang bolong-bolongnya tidak bisa tertutupi kira-kira uangnya 5 miliar nanti yang 2020. Enggak bisa Pak Asisten. Karena itu saya jelaskan, itu pun di Bano Baru dan sudah ada terbayarkan diantaranya itu hanya sampai di Labado dan depannya. Jalan Brawijaya. Ya, jalan masuk Brawijaya ceritanya. Pertigaan Brawijaya masuk situ ya itu. Terakhir di situ. Jadi kalau gambarannya kira-kira kalau yang iya Pak Asisten. berapa anggaran? Tapi sebenarnya 6 miliar itu angka kasar karena 65 miliar itu ada di dalamnya aset-aset Pemda. Termasuk seperti jadi saya perkirakan, saya belum hitung real itu berapa yang aset-aset Pemda. Aset-aset Pemda bukan aset Pemda, aset pemerintah, termasuk itu PT Pertani yang di Sumberjut yang luas sebelum sesudah Polsek, bangunan sekolah itu kan masih ada sedikit tersana, termasuk dengan masjid Raya Wonomulyo itu yang masih simpang siur, apakah itu termasuk kita bayar atau tidak, karena itu sudah 600 juta situ Pak Asisten untuk masjid saja. Ya kira-kira kalau berapa persen kira-kira ini yang fasilitas pemerintah ini kalau kita kasih keluar? Ya Bantar mungkin paling tinggi mungkin 5 miliaran. Berapa persen dari 65 miliar? Berarti sekitar. Itu si Paset. Ya. Sekitar kalau saya hitung Pak Asisten sekitar 5 miliaran itu aset pemerintah, termasuk dengan gudang Golok. Iya, halo. Ya, berapa? Sekitar 5 miliar Pak Asisten, hanya angka pasti saya belum bisa pastikan. Iya, oke lah, perkiraan sekitar 5 miliar, berarti sisa 60 miliar. 60 kurang lagi 8 miliar, berarti sisa 52 miliar. 52. Siap. Izin Pak Asisten. 52 miliar. Oh iya. Jadi kayaknya sangat tidak mungkin ini kalau kita pakai dana APBD untuk memang sementara ini. Iya. Berat Pak Asisten, berat memang. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya sama masyarakat kalau ada nih yang mendesak? Ya kan memang Pak Asisten memang kan hasil kesempatan kita kemarin pada saat kita rapat musyawarah ganti rugi. Mereka kan hanya bertanya satu pertanyaan. Apakah lokasi kami langsung dibongkar sebelum dibayar atau tidak? Iya. Nah, kami jawab bahwa
penjelasan dari pihak balai saat kita ketemu dengan mereka bahwa akan dikerjakan setelah clear and Dibongkar. clean. Ya, artinya sudah Iya, selesai iya. semua pembayaran. Jadi Jadi, oke lah Pak. Jadi mereka tidak ada masalah sepanjang belum mereka dibayar tidak ada pembangunan, mereka tidak ada masalah. oke. Berarti kalau begitu aman Jeki, tidak ada Siap. kalau ada yang mau mendesak mau dibayar ya tidak Ya, ada urusan. hanya kami Pak Asisten yang sering ditelepon kapan kami banyak kebutuhan ya. Sesuai itu kami punya kemampuan anggaran yang sekian, jadi mohon kesabaran saja. Mereka mengerti Pak Asisten. Asal jangan ada telepon masuk bila percepat dulu Pak Kabit. Nanti saya kasih keluar sekian persen. banyak begitu Pak Asisten. Banyak tawari. Kami banyak tawari, tapi kami bilang kami tidak bisa seperti itu. Iya, jujur. nakira barangkali kita butuh begitu saya Izin Pak. Disengaja ditahan-tahan. Iya, siap. Oke. Halo Pak Kadis PU, bagaimana? Sudah siap? Izin Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Silakan Pak Kabit. Halo. Iya, siap. Itu silakan Pak Anwar, Pak Arsad, ya. Mau bertanya nih Pak Set. Siap. Itu 52 miliar berapa kilo itu Pak Set? Panjangnya. 52 itu hasil data dengan kami dengan teman-teman di Balitbang Ren. Itu kan sampai perbatasan Tumpiling yang jembatan perbatasan Wonopolowali yang jembatan itu, yang Labasang. Ya, Labasang. Itu 5,4 hitungannya. Dari depan 5,4. Ya, 5,4 kilo dari depan Alfamidi sudah Satu Wono sampai jembatan Labasang itu yang perbatasan. Saya kira sampai ke jembatan Rea itu. Izin Belum Pak itu. Asisten. Belum itu sampai di Pak Arsad, belum bisa sampai di Jakarta itu mahal sekali nanti belum sampai. Izin. Silakan siapa yang bicara Pak Kabar. Terkait dengan pelebaran jalan ini Pak. Siapa tahu bisa efisiensi terkait dengan penilaian bangunan yang masuk ke pengawasan jalan. Bagaimana penilaiannya itu Pak? Yang melanggar sempadan maksudnya. Apakah diambak rata semua sama penilaiannya untuk ganti rugi bangunannya? Saya kira untuk bangunan-bangunan yang masuk dalam pengawasan jalan, yaitu daerah sempadan, mungkin untuk penilaian bangunannya, misalnya ada ganti ruginya, tidak bisa disamakan dengan yang tidak melanggar sempadan, Pak. Mungkin bisa diefisiensi di situ. Tidak bisa kau itu, Pak. Ya, saya kira satu pemikiran yang bagus. Ini sepanjang jalan poros ini, Pak, saya melihat banyak yang melanggar sempadan. Apakah dia punya izin atau gimana? Ya, cuma nanti Pak, kalau punya izin ya tentu kita tidak bisa. Kalau dia punya izin tentu tidak bisa kita tidak bisa kita menghindar ganti rugi. Iya. Kalau tapi bangunan-bangunan yang tidak, yang tidak mempunyai izin Pak. Yang tidak punya izin saya kira bisa di situ Pak. Ya saya kira bisa, cuma ya akan bertengkar lagi dulu. Ya. Ada ini ya betul. Tapi Pak Asisten paling tidak sama lah. Ada perhitungan tersendiri ya. Iya. Tapi Pak Asisten, Pak Kabak Pembangunan. Siap. Jadi bangunan yang kami ganti rugi adalah bangunan yang berada di lokasinya. Jadi dasar kami memberikan data kemarin adalah lokasinya. Jadi alas haknya dulu, tanahnya. Jadi kalau dia bukan tanahnya, berarti tidak masuk dalam program ganti kerugian. Jadi di mana bangunan itu berada, katakanlah dia berada di dasar di halamannya, berarti kita ganti rugi. Tapi kalau dia di luar halamannya seperti deker atau apa, kami tidak. Artinya jembatannya penyeberangan itu kami kan bukan di lokasinya, dia masuk di dalam saluran air. Jadi kami tidak ganti rugi. Artinya begini Pak Kabit, bisa saja misal dia punya alas hak yang berada di jalan poros yang kena pelebaran jalan, misal alas haknya 10x20. 10x20 dia punya sertifikat, tapi belum tentu kalau dari segi penataan ruangnya, tata guna lahannya, belum tentu 10x20 itu misal panjangnya 20 ke dalam bisa dibangun semua. Itulah masalah tata guna lahan, masalah pengawasan jalan sempadan. Jadi di situ ada batasan Pak. Jadi ketika dia tidak mempunyai izin, ya pasti apakah dia tidak mengurus izinnya atau memang ada pelanggaran di dalamnya sehingga tidak diuruskan izin sehingga tidak keluar izinnya. Jadi saya pikir akan beda lah. Misal ini bangunan
yang melanggar tapi ada izinnya, tapi mungkin dia tidak mengikuti izin yang keluar dengan yang tidak ada sama sekali izinnya. Jadi saya pikir kalau izin yang keluar pasti izinnya itu tidak membolehkan melanggar sempadan, Pak. Jadi tetap kena, Pak. Artinya dia tidak sesuai dengan perizinan yang keluar karena tidak mungkin perizinan yang membolehkan membangun daerah sempadan. Tidak ada penilaian seperti itu, Pak. Betul, Pak. Tapi sekarang kalau seperti Pak Asisten, kalau kita perketat seperti itu, sudah keluar hasil dan mereka mengetahuinya, sekarang yang mana mengetahui bahwa izin dan tidak izin itu yang masalah. Karena kan bukan kami melempar dan kewenangan kami pengadaan tanahnya, izin bangunannya itu bukan di kami kan. Jadi sebenarnya harus kerjasama sebenarnya antara kami dengan teman terkait sebenarnya. Hanya masalahnya kemarin seolah-olah kami yang kemudian harus mengetahui itu yang mana belum berizin dan mana yang tidak berizin. Artinya begini Pak Kabit ya, artinya tanpa melihat isinya kita sudah tahu karena terkait dengan sempadan. Ketika kurang dari masalahnya tapi Pak Kabak karena di aturan pengadilan ini 17 meter dari as jalan itu otomatis melanggar sempadan. Iya, tapi di pengadaan kan gitu ya? pengadaan tanah, aturan pengadaan tanah tidak ada yang menjelaskan secara rinci bahwa terkait dengan sempadan. Yang penting dia berada pada lokasi alasannya. Ya. Kepunyaannya, itu harus diganti rugi. Ya, sedikit Pak Set. Ini kan ada penilaian terkait dengan ganti rugi lahannya dengan bangunannya. Kalau tidak salah begitu ya? Iya betul. Ini kalau lahannya saya kira tidak ada masalah, tapi yang terkait dengan ganti rugi bangunannya bisa saja ganti rugi lahannya. Tapi kita mungkin bisa mengakhiri untuk perdebatan ini. Kita kembali ke jalan yang benar, Bina Marga ya. Kita lanjut ke Dinas PU dulu. Iya. Masih ada 3 bidang. Saya kira masukan dari Kabak Pembangunan itu ya bagus. Ya, kita harus duduk bersama nanti untuk mengefisiensi anggaran. Saya kira benar. Cuma tetap juga ada beberapa nanti yang kita harus alami. Ya, tentu misalnya ketika kita mencari izin IMB-nya bisa saja dibilang hilang atau apa semua. Nah, terbalik ke kita, apakah ada data di kita kira-kira bahwa ini pernah kasih keluar izin? Nah, rata-rata misalnya bangunan lama, kalau bangunan baru tidak ada masalah. Tapi bagus itu Pak Kabak. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Itu intinya cuma efisiensi anggaran saja Pak terkait dengan penilaian bangunannya. Siap ya. Oke, silakan Pak Kadis PU. Sudah reda hujannya? Kabit Bina Marga sudah siap. Silakan Pak Kabit Bina Marga. Kabit Bina Marga. Silakan. Anunya dulu, speakernya dulu diaktifkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Asisten dan Pak Kabak Pembangunan dan Kabit di Bang Ren. Kami minta maaf ini karena ada banyak usulan di Musrembang ini, kami belum selesai memilah-milah ini yang mana yang akan menjadi usulan ya. Jadi kami masih sementara mengisi. Jadi mohon waktu lagi kami menyelesaikan dulu untuk rencananya baru sampaikan presentasikan. Saya kira begitu. Mikrofonnya Pak Asisten mati. Pak Jamal, jadi bagaimana? Ya, sekira ke bidang lain lagi Pak. Masih ada 2 bidang. Iya. Bidang penataan ruang dengan bidang bina konstruksi. Siapa bina penataan ruang ini? Pak Arsa tadi bina apa? Pak Acok Jurait. Oh, Jurait. Penataan ruang. Sepertinya tidak ada juga Pak Asisten. Jadi kita selesaikan di Bali nih kayaknya cocok ini.
Selesaikan di Labado. Iya, Labado. Nah, Itu Labado. Sambil Di membincang Bulo ini bagus Pak, di Bulo. Ada motor baru itu di Rujak, Paca, bisa pakai di Bulo. Kayaknya Pak. Saya kira kalau bidang penataan ruang kan tidak ada usulan dari bawah maupun dari Pokir, tidak ada. Jadi dia murni perencanaan dari OPD-nya. Iya, begitu pula dengan bidang bina konstruksi itu akan murni dari perencanaan OPD-nya. Iya, iya. Yang paling sebenarnya ini bidang bina marga, yang paling banyak usulan di sana. Nah, ini masih ada Kak waktu ini Pak Kabit bisa sesudah pertemuan hari ini masih bisa kita kasih kesempatan itu PU untuk masukkan renjanya. Saya kira bisa Pak, kita tetap kasih kesempatan karena tidak bisa juga kita paksakan ini Pak. Harus ada betul. kalau iya, jadi ini kan melalui video conference ini kan bisa waktu-waktu bisa saja kita lakukan mau malam, mau siang, mau boleh. Iya. Silakan dari Dinas PU mungkin kalau sudah siap tinggal dikode semua anggota. Iya. Apalagi ini roomnya Ipil ini 24 jam. Ya. Tapi sampai kapan kita kasih waktu Pak Kabit? Untuk memberikan waktu mungkin kami akan menyesuaikan dulu dengan tahapan yang akan dilakukan di sini karena setelah forum OPD ini kan akan ada musrenbang kabupaten. Nah, yang jelas harus sebelum musrenbang kabupaten. Ya. Kapan rencana musrenbang kabupaten? Belum ada. Untuk saat ini belum ada informasi. Kira-kira masih ada nanti Pokir masuk dari DPRD sebelum musrenbang itu? Pokir kan sudah diserahkan secara resmi sehingga sudah diserahkan secara resmi ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Pak Kadis PU. Begini Pak Asisten, ini yang masalah penataan ruang, masalah pengendalian di lapangan. Iya. Kita sekarang persoalannya adalah bahwa kemarin itu waktu ganti rugi dana spesial itu yang melanggar kesempatan tetap dibayar. Yang melanggar kesempatan tetap diperhitungkan. Kemarin waktu pembayaran ganti rugi di Wono. Jadi ini kan kita jadi susah kita di orang kalau menegur mereka yang di belakang nanti. Juga yang masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Iya, melemahkan penataan ruang. Melemahkan kita mati kita tegur. Ternyata kemarin bukan. Bagaimana tuh Pak Asisten anunya untuk kedepannya, karena mereka sekarang biar melanggar dia nanti saya bikin saja pernyataan saja masa menguntungkan mereka. Untung yang melanggar. Iya, untung yang melanggar. Kalau yang tidak melanggar mereka tidak dapat apa-apa, yang melanggar malah dapat ganti rugi. Ini persoalan ke dalam saja. Iya, betul. Ada ketidakadilan di situ. Kenapa Pak Jamal saya tidak terlalu tangkap tadi, putus-putus sih, kenapa Pak Jamal? Iya, masalahnya ini yang disampaikan tadi Pak Kadis PU. Iya. Ada bangunan yang melanggar sempadan itu dibayar secara normal, sementara ada mereka yang tertib mentaati aturan sempadan itu kan otomatis tidak ada bangunannya di situ, jadi ada semacam ketidakadilan di situ ya. Ya memang sebenarnya harusnya ya melanggar sempadan itu dan tidak bisa membuktikan ada surat IMB-nya itu ya jangan dibayar normal. Mestinya pada saat sosialisasi sudah disampaikan memang seperti itu. Kalau bisa kedepannya maksudnya diekspos dulu tuh mereka dari apresial bagaimana terkait ganti ruginya. Jadi kan kami serba salah sekarang untuk menegur masyarakat sekarang. Normal dibayarkan kemarin yang melanggar sempadan.
Untuk bangunan-bangunan yang ada di terlambat nanti jembatan terpikir dibayar. juga dari awal itu informasi itu yang disampaikan tadi Pak Kabak Pembangunan. Dari awal sebenarnya waktunya sosialisasi itu, tapi kita sudah harus punya penetapan dulu, ada regulasi dulu kita buat, misalnya